Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Salah satu cara membentuk perilaku pada anak tunagrahita adalah dengan menggunakan prom. Berikut ini adalah contoh prom. A. Anak diajarkan membuang sampah pada tempatnya melalui pemberian cerita bergambar tentang menjaga kebersihan lingkungan. B. Anak belajar membuang sampah di tempat sampah dengan cara diberi pengertian bahwa sampah dapat menimbulkan penyakit. C. Guru mengajak anak membuang sampah pada tempat sampah dengan cara memberikan gambar tong sampah dan menunjukkan letak tong sampah di kelas. D. Guru mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya dengan cara mengenalkan terlebih dahulu berbagai bentuk tong sampah. Nah, prom, bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Anak diajarkan membuang sampah pada tempatnya melalui pemberian cerita bergambar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Adapun penjelasannya menggunakan prom dan shaping. Prom adalah menambahkan stimulus atau tanda yang diberikan sebelum respon yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya respon. Prom ini membantu munculnya respon. Ketika anak sudah menunjukkan respon yang benar secara konsisten, maka prom bisa dikurangi atau bahkan dihentikan. Prom ini bisa berupa berbagai bentuk bantuan yang dianggap relevan, misal dengan memberi gambar tambahan ketika mengerjakan sesuatu. Nah, tadi ya teman-teman, diberikan gambar atau memberikan instruksi atau petunjuk, dan bisa juga berupa tindakan tertentu, misalnya ketika menjelaskan cara membuang sampah. Maka guru bisa dibantu dengan media gambar berupa tong sampah. Prompt yang berupa instruksi, misalnya, kita akan mulai tesnya. Jika diperlukan, masih bisa dilanjutkan dengan kalimat, jadi simpanlah buku-buku di dalam tas, di atas meja hanya ada alat tulis saja. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 2. Berikut ini adalah efek negatif dari seringnya penggunaan punishment terhadap anak, yaitu kecuali A. Dapat menimbulkan rasa takut, marah, atau menjauh pada diri anak. B. Menumbuhkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku pada diri anak. C. Menimbulkan rasa cemas dan dapat mempengaruhi konsentrasinya. D. Hanya belajar mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, bukan yang harus dilakukan. Nah, ternyata penggunaan punishment yang terlalu sering ini juga menimbulkan efek negatif ya teman-teman. Sedikit-dikit hukum, salah sedikit dihukum. Sudah seperti itu hukumannya berat lagi. Jangan sampai kita menjadi guru seperti itu ya teman-teman. Bukannya materinya nyampe, malah menimbulkan hal yang negatif. Nah, kalau sudah menimbulkan hal yang negatif, apabila murid tidak nyaman, tentu guru juga tidak nyaman. Apabila guru tidak nyaman, murid juga tidak nyaman. Intinya keduanya harus nyaman, baik guru ataupun murid. Nah, jadi
Agar murid itu nyaman, kita membuat suasana yang nyaman, yang aman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini efek negatif. Kita analisa satu-satu. Efek negatif dari punishment atau hukuman. Nah, yang terlalu sering ya teman-teman, dapat menimbulkan rasa takut. Ya, ini betul, marah atau menjauh pada diri anak. Nah, belajar jika dipenuhi rasa takut, marah, atau menjauh dengan guru ini sangat tidak nyaman ya teman-teman, kasihan anaknya. Lalu, menumbuhkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku pada diri anak. Nah, ini yang kecuali ya teman-teman, menumbuhkan ketaatan tidak mungkin. Hukuman yang sering, kalaupun taat, dia itu hanya taat bukan karena aturan, tapi karena takut. Nah, beda ya teman-teman, taat karena kesadaran diri sendiri atau karena takut. Nah, lalu yang C, menimbulkan rasa cemas. Nah, ini anak malah menjadi cemas dan mempengaruhi konsentrasinya. Konsentrasinya itu hanya takut, takut, dan takut karena gurunya marah-marah terus. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Lalu yang D, hanya belajar mengenai apa yang tidak boleh. Nah, jadi hanya terfokus apa yang tidak boleh. Nah, jadi tidak fokus dengan apa yang harus dilakukan. Nah, jangan sampai ya teman-teman, kita menggunakan punishment alangkah lebih baiknya sesuai dengan porsinya pada waktu dan kondisi yang tepat. Seperti itu. Jadi kecuali adalah B, menumbuhkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku pada diri anak. Nah, adapun penjelasannya, punishment dapat menimbulkan rasa takut, marah, atau menjauh pada diri anak. Ketika anak dihukum, mereka akan menjadi sangat cemas sehingga dapat mempengaruhi konsentrasinya. Melalui punishment, anak hanya belajar mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikanlah alternatif kesempatan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Contoh, jika kamu berteriak karena marah, kenapa tidak kamu coba untuk berbicara pada temanmu bahwa kamu tidak suka dengan apa yang dilakukannya? Sesuatu yang pada awalnya dimaksudkan sebagai punishment bisa jadi malah menjadi penguat bagi anak. Misalnya anak belajar bahwa dengan berkelakuan buruk selain mendapatkan perhatian dari guru, punishment ini bisa terkesan kasar. Karena biasanya seseorang memberi punishment disertai kebingungan atau kemarahan karena menghadapi perilaku buruk anak. Nomor 3, salah satu cara dalam membimbing perilaku anak, termasuk pada anak tunagrahita adalah dengan membuat pedoman perilaku. Berikut adalah manfaat yang diperoleh dengan membuat pedoman perilaku. Nah, manfaat pedoman perilaku ya teman-teman, kecuali A. Anak mengetahui perilaku apa yang harus ditunjukkan. B. Guru mengetahui respon apa yang harus diberikan. C. Anak dan guru mengetahui sanksi yang bisa diberikan. D. Anak mengetahui perilaku yang sesuai dengan norma lingkungan. Yang mana teman-teman? Kecuali. Nah, ini kita fokus kepada anak ya teman-teman. Kita analisis anak mengetahui perilaku apa yang harus ditunjukkan. Ya, ini betul. Nah, ini beda sendiri. Guru mengetahui respon apa yang harus diberikan. Nah, ini yang mohon maaf ya teman-teman. Saya salah. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Anak dan guru mengetahui sanksi yang diberikan. Adapun penjelasannya menetapkan pedoman bukan aturan. Jika anak dapat berkomunikasi dua arah, guru dan anak bisa bersama-sama menentukan pedoman perilaku. Tetapi jika anak belum dapat berkomunikasi dua arah secara bermakna, maka guru dapat membuat pedoman perilaku bagi anak. Yang dimaksud dengan pedoman perilaku adalah apa-apa yang ingin dilakukan oleh anak. Pedoman ini menjadi referensi agar respon kita dapat diprediksi pada waktu dan keadaan yang berbeda, tetapi respon tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi. Nomor 4, pada saat jam istirahat, Andi terus-menerus bermain ayunan. Setiap ada temannya yang ingin bermain ayunan, Andi selalu tidak mau meminjamkannya. Bahkan ia berteriak menyuruh temannya pergi.
Perilaku Andi tersebut menunjukkan belum berkembangnya kontrol diri dalam bentuk A. Protesting tantrums, B. Social tantrums, C. Whining, atau D. Uncooperative. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Social tantrum. Adapun penjelasannya, social tantrums mencakup penggunaan kata-kata untuk menyakiti orang lain, menolak untuk berbagi atau bergantian, mengganggu, meledek, dan secara umum tidak bersahabat. Ini bahaya sekali ya teman-teman. Ini penyakit psikologi nih, social tantrum, dan membahayakan teman-teman yang lainnya. Maka dari itu kita harus perhatian kepada anak yang mengalami sosial tantrum, harus kita didik dengan adab yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 5, anak-anak melakukan aktivitas bermain bersama-sama, seperti bermain Lego, bermain boneka, bermain pasir, untuk bersenang-senang. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bermain karena memiliki alasan. Alasan untuk mendapatkan kesenangan disebut, nah ini senang ya teman-teman. A. Fitness reasons, B. Social reasons, C. Skill reasons, atau D. Fun reasons. Nah, senang itu fun ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Fun reasons. Nah, fun reason yaitu untuk kesenangan. Nomor 6. Salah satu alasan dari sebuah permainan diantaranya adalah untuk melepaskan ketegangan atau masalah emosi yang dialami. Berikut ini manakah contoh aktivitas yang dapat dilakukan untuk melepaskan rasa marah? A. Anak melempar bola di lapangan terbuka. Nah, bayangin aja ya kalau teman-teman lagi marah nih, yang pantas main apa nih? Nah, daripada membanting barang atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, nah lebih baik dilampiaskan dengan permainan. A. Anak melempar bola di lapangan terbuka. B. Anak bermain masak-masakan dengan teman-temannya. C. Anak membuat jembatan yang tinggi dari balok-balok kayu. D. Anak mewarnai gambar yang telah disediakan. Kita analisis satu-satu ya teman-teman. Nah, jawabannya yang sudah tepat itu A ya. Anak melempar bola di lapangan terbuka. Silakan untuk melampiaskan rasa marahnya, lempar sejauh-jauhnya. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Coba kita analisis dulu yang selanjutnya. Anak bermain masak-masakan dengan teman-temannya. Kebayangkan teman-teman kalau lagi marah, malah main masak-masakan. Yang ada masakannya juga kena marah atau nggak enak. Nah, lalu yang C, anak membuat jembatan. Nah, membuat jembatan yang tinggi lagi dari balok-balok kayu ini kalau lagi marah sulit ya teman-teman. Karena membuat jembatan yang tinggi dari balok-balok kayu itu memerlukan tingkat kesabaran dan fokus. Nah, lalu yang D, anak mewarnai gambar yang telah disediakan. Ini lebih ke motorik ya. Nah, dan koordinasi. Nomor 7, perkembangan yang dilalui anak salah satunya adalah teori perkembangan psikososial dari Erikson. Berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah agar tahapan otonomi dapat dikembangkan pada diri anak. A. Memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak. B. Mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri anak. C. Mendorong anak untuk mengekspresikan kemandiriannya. D. Mendorong anak agar berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik. Yang mana teman-teman, teori perkembangan psikososial dari Erikson, yaitu tahapan otonomi. Ya, jawaban yang tepat adalah B, C ya teman-teman. Mendorong anak untuk mengekspresikan kemandiriannya. Adapun penjelasannya, berikut ini adalah tahapan psikososial. Yang pertama, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Tahap ini terjadi pada masa bayi akhir sampai masa kanak-kanak awal 1-3 tahun. Pada tahap ini mereka percaya perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan kemandirian mereka atau otonomi karena mereka pun mulai menyadari keinginan mereka. Jika anak terlalu dibatasi atau dihukum keras, yang muncul adalah ragu-ragu atau rasa malu. Oleh karena itu,
Orang-orang yang dekat atau berada di lingkungan anak hendaknya mendorong anak untuk mengemukakan keinginan atau mengekspresikan kemandiriannya tanpa merasa tertekan. Pada masa ini, biasanya anak meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Aktivitas meniru ini bisa menjadi salah satu kesempatan bermain anak dengan mengenalkan atau melakukan berbagai aktivitas yang sesuai. Nomor 8, terdapat beberapa keadaan pada diri anak yang harus dipertimbangkan pada saat merancang aktivitas. Di bawah ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan tersebut kecuali A. Kebutuhan sosial emosional, B. Tahap perkembangan, C. Rentang perhatian, D. Keterlibatan dalam aktivitas. Jawaban yang tepat adalah D. Keterlibatan dalam aktivitas. Adapun penjelasannya, keadaan anak yang harus dipertimbangkan mengenai anak diantaranya adalah yang pertama, tahap perkembangan anak. Nah, ini tahap perkembangan ya, teman-teman, ada. Lalu, lingkungan kelas yang sesuai bagi anak. Yang ketiga, rentang perhatian dan kebutuhan fisik anak. Nah, ini rentang perhatian ada. Lalu, kebutuhan sosial dan emosional anak. Nah, ini juga ada. Jadi, kecuali keterlibatan dalam aktivitas. Nomor 9, salah satu tipe permainan adalah free atau spontaneous play. Nah, berikut ini manakah yang menunjukkan contoh tipe tersebut? A. Anak mengunjungi kebun binatang bersama guru dan teman. B. Anak pergi ke taman kemudian bermain tanah dan batu. C. Anak bermain peran bersama guru dan teman-temannya. D. Anak melakukan percobaan mencampur warna. Namanya saja free, bebas ya teman-teman, yaitu mencampur warna. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, anak melakukan percobaan mencampur warna. Adapun penjelasannya, free atau spontaneous play merupakan permainan yang fleksibel dan tanpa direncanakan oleh orang lain. Biasanya anak-anak menentukan sendiri akan bermain apa. Nomor 10, manakah aktivitas di bawah ini yang termasuk ke dalam parallel play? Nah, A. Budi yang sedang bermain mobil-mobilan sendiri di sudut kelas, Andi bermain ayunan di luar kelas. B. Budi dan Andi sama-sama berada di sudut kelas, Budi bermain mobil-mobilan dan Andi bermain puzzle. C. Budi dan Andi main menyusun balok-balok untuk membuat menara yang tinggi. D. Budi dan Andi bermain bola, Andi yang menendang bola dan Budi yang menangkap bola. Nah, yang perlu kita pahami, parallel play itu anak bermain dalam satu tempat yang sama, tetapi dengan permainan yang berbeda. Jadi meskipun tempatnya sama, tapi mereka main masing-masing. Itu intinya ya teman-teman. Kita analisis dari yang pertama, Budi yang sedang bermain mobil-mobilan sendiri di sudut kelas. Nah, ini di sudut kelas, sedangkan Andi bermain ayunan di luar kelas. Nah, ini beda ruangan. Paralel kan satu ruangan. Tentu ini bukan ya, teman-teman. Yang B, Budi dan Andi sama-sama berada di sudut kelas. Budi bermain mobil-mobilan dan Andi bermain puzzle. Nah, ini di ruangan yang sama tetapi permainannya berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita analisis dulu yang C. Budi dan Andi main menyusun balok-balok untuk membuat menara tinggi. Nah, ini bermainnya kerjasama ya teman-teman berdua. Kan bermainnya masing-masing, tetapi dalam ruangan yang sama. Nah, lalu yang D, Budi dan Andi bermain bola. Nah, ini pun bermain bersama. Nah, jika parallel play itu bermainnya berbeda tetapi di ruangan yang sama. Seperti itu. Adapun penjelasannya parallel play. Berikutnya, anak bisa jadi bermain dalam tempat dan waktu yang sama dengan anak lainnya. Nah, ini ya teman-teman penjelasannya. Tetapi mereka bermain sendiri-sendiri tanpa berkomunikasi satu sama lain. Kalau
Contohnya misalkan yang satu main HP, yang satu main laptop. Nah, seperti itu ya teman-teman jika zaman sekarang. Jadi di ruangan dan waktu yang sama tetapi permainannya berbeda. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.